dan seluruh panitia ini untuk menyembelih hewan kurban saya ini dan membagikan dagingnya dan boleh mengambil. Nah, harus dijelaskan, harus ada izin dari awal. Ojo sakar tentang panitia terus juga kayak gaya. Nah, itu saran saya, itu nanti yang untuk makan-makan, karena panitia itu kan ada yang mampu, ada yang tidak mampu ya. Itu diambil dari bagian yang mampu itu. Ya, jangan mengambil dari bagian fukoro, kecuali kalau mau ngasih beberapa panitia yang memang tidak mampu, itu bagiannya kan tadi saya katakan 3 ya, idealnya itu 3 dimakan sendiri oleh si pekurban ngambil jatah dari situ. Kalau mau afdol itu Kanjeng Nabi SAW dalam riwayat Baihaqi, beliau itu ngambil hatinya kambing itu beliau ambil. Kalau mau ngikut Kanjeng Nabi ya silakan, hatinya. Sisanya itu semua itu beliau SAW beliau sedekahkan. Dan itu kalau mengikut Kanjeng Nabi, memang beliau tidak puasa, tidak makan ketika mau sholat Id. Ya, itu bedanya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada Idul Adha sudah makan dulu, bahkan di riwayat Bukhari beliau makan kurma, boleh ganjil. Kalau mau ngikut beliau kurma boleh, lain kurma juga boleh. Kalau mau ngikut beliau ya kurma itu beliau makan kurma sebelum sholat Idul Fitri. Untuk membedakan hari-hari sebelumnya kan subuh gini kita kalau Ramadan kan tidak makan. Nah, untuk membedakan bahwa ini hari Idul Fitri, makan lebih dulu supaya membedakan ini hari Idul Fitri. Itu hikmahnya makan sebelum Idul Fitri. Kalau Idul Adha memang puasa tidak makan. Nah, pertama kali yang beliau makan itu daging sembelihan dari kambing beliau sallallahu alaihi wasallam. Turun beliau dari musola Id, turun dari khutbah Id, beliau menyembelih dengan tangan beliau yang mulia SAW, 2 sembelihan beliau SAW. Yang pertama beliau masuk pada mulut beliau SAW itu adalah dari hewan sembelihan itu. Itu kalau mau ngikut daripada Kanjeng Nabi. Ini motongnya dia anu ya asih antri selang kaliran. Ini lo ya kok duhur. Beduk dobol sih baru selesai baru nanti makan. Ya. Kemudian ya itu jadi sunnahnya itu wajibnya itu wajib niat ya, niat kurban itu wajib balik ketika boleh diwakilkan niatnya pun boleh diwakilkan niat, saya wakilkan niat menyembelih boleh juga, tapi supaya tidak kerepotan panitia harus niat dewe jadi kok menyembelih juga ya. Makanya kalau mau kalau bingung ya nggak usah sebut nama. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min sahibi, dari terima dari sahibul kurban ini. Ya, terimalah dari orang ini. Yang penting dia sudah niat loh ya. Di awal tuh dia sudah niat. Gak usah desa disebut wae bulan Pak Ijo, Pak Imin, Rudin disebutnya semua. Ya boleh, nggak apa-apa, cuma kan lama. Ya, cukup dia ketika si empunya hewan itu sudah niat, itu sudah cukup. Ketika menyerahkan. Ya, boleh juga mewakilkan niat, boleh. Saya wakilkan niat udhiyah kepada jenengan plus menyembelihnya sekaligus membagikan hewan kurban, dan saya izinkan untuk mengambil panitia bagi panitia itu. Kemudian waktu penyembelihan tadi sudah saya jelaskan. Kemudian udhiyah wajib, udhiyah sunnah itu terus kalau kadung bagaimana? Kalau terlanjur hewan ada nazar ya, dan nazar itu boleh diserikatkan ya, umpama 7 sapi itu boleh niatnya beda-beda. Sing Pak Ijo ini niat akikoh, ini niat jenenge kurban sunnah, ini niat kurban wajib, boleh 7 satu sapi ya, 7 orang kan, niatnya silakan niat masing-masing dari orang 7 ini boleh. Nah, tapi masalahnya orang yang niat kurban wajib harus disendirikan. Saran kita yang kurban wajib itu kan kadang-kadang mengumpulkan duit. Nah, duit itu juga harus jelas. Ini uang ini untuk saya wakilkan jenengan untuk belikan hewan kurban saya, sekaligus saya wakilkan untuk penyembelihan dan pembagian hewan kurbannya, dan saya izinkan jenengan untuk mewakilkan kepada siapa saja. Sebab kan yang nerima wakil ini belum tentu dia sendiri yang melakukan. Bisa saja dia diwakil ke orang lain yang melakukan penyembelihan. Nah, itu harus jelas, uang atau itu harus jelas serah terimanya. Istilahnya ada akad, namanya akad wakalah, akad perwakilan, supaya akadnya itu sah. Itu harus jelas di awal itu. Jangan sepokok hewan kurban taruh gitu saja.
Itu kalau sudah ada yang nadar, itu lebih bagusnya disendirikan. Umpama ada ini terima dari sini, mau sirkah ya, serikat sapi 7, ini juga serikat sapi 7. Terus kok dihitung semua kok ada yang nadar. Lebih bagus ini disendirikan yang nadar, supaya enggak campur sama yang itu. Campur pun boleh, cuma harus disisakan bagiannya dia, bagian yang nadar mana. Nah, terus yang nadar namanya jelas, jangan sampai kurban nadar ini kembali ke pemiliknya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, terus lek kadung bagaimana? Kalau kadung pemilik yang nazar tadi harus mengganti, sah kurbannya, nazarnya sah, tapi dia harus mengganti sejumlah daging yang dikasihkan salah tadi itu. Dia beli daging sejumlah itu, berapa kilo? Ya perkiraan berapa kilo dia tadi kasih. Ya sudah dibeli, niatnya saya niat ini untuk ganti nazar saya. Ya, keliru. Bisa panitia. Kalau keliru, ini hati-hati, tanggung jawab. Ini bang tanggung jawab, panitia dia harus ya, hati-hati. Nanti salah-salah, keliru dia wajib mengganti nanti yang keliru ini tadi. Ya. Kemudian masalah terakhir, sebenarnya masih banyak. Kalau sunnahnya tadi sudah saya singgung di awal, kalau bisa itu muktamadnya tidak bisa berkorban dengan hewan yang hamil. Ya, hewan yang hamil tidak boleh mendapat muktamad. Tapi kalaupun ada memang pendapat yang membolehkan, silakan kalau mengikuti. Kemudian kurban tidak sah juga kurban yang terpotong telinganya, yang tercipta tanpa telinga. Memang sejak awal si kambing itu tidak punya telinga, maka juga tidak boleh. Kecuali mazhab Hanafi. Itu pun mazhab Hanafi cuma membolehkan yang terpotong telinganya. Bedanya mazhab Syafi'i, kalau sekedar tergores, ini terbelah, tapi telinganya masih nempel, itu masih boleh. Tapi kurang afdol, karena afdol saya. Tapi kalau sampai sigar, sampai lepas telinganya tadi, ini yang tidak boleh dalam mazhab Syafi'i, tapi boleh dalam mazhab Hanafi. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, masalah tanda tadi sudah. Boleh berkorban yang tidak hewan yang ompong, tidak punya gigi, boleh, boleh. Poel giginya tadi. Kemudian dan tidak boleh hewan yang terputus ekornya. Berbeda kalau memang tidak aslinya memang tidak punya ekor, tidak apa-apa. Jadi kalau terputus ekornya itu tidak boleh. Untuk kurban sekaligus akikoh, menurut Imam Romli boleh menyembelih kurban sekaligus niat akikoh. Tapi menurut Ibnu Hajar malah tidak sah dua-duanya. Tidak kurban, tidak juga akikoh. Lebih baik dihindarilah. Apa akikoh lebih. Nah, apa kurban sama akikoh Abdul mana ya? Abdul kurban karena itu hari kurban. Ya, untuk akikoh di lain hari boleh bagi kalau dia sudah besar, boleh dia mengakikohi dirinya sendiri. Kalau kurban dengan uang nggak boleh, kalau mewakilkan tadi boleh. Jadi diwakilkan ya, diwakilkan pada panitia. Ya. Dia katakan sembelihlah hewan kurban untuk saya, ini uangnya. Itu sudah mencakup membeli, menyembelih sekaligus membagikan. Jadi dia diwakilkan ke panitia. Boleh untuk disimpan daging kurban itu selama tidak dimasak ya. Kalau dimasak itu enggak. Kalau dia masih keadaan mentah, dia mau diawetkan, disimpan, dikirim mana boleh memang. Ya, lebih dari 3 hari itu boleh. 1, 11, 12, 13 masih boleh untuk dimakan. Sembelihnya 3 hari itu, 10, 11, 4 hari dengan hari kurbannya. 10, 11, 12, 13. Ada makannya lebih dari itu boleh. Kemudian kalau nazar, kalau sudah lebih dari itu nazar masih boleh sembelih, tapi jatuhnya kodok karena dia sudah kadung nazar, jatuhnya nyaur utang nazarnya tadi, meskipun sudah lewat tanggal 13 Dzulhijjah itu. Kemudian apa lagi?
Nah, afdolnya jangan membagikan hewan kurban di luar wilayah. Afdolnya di wilayah itu, walaupun ada yang membolehkan seperti halnya zakat, itu afdolnya di wilayah tersebut, tidak keluar dari wilayah itu, entah itu desa, kecamatan, kabupaten, kelurahan atau kecamatan, ya, tidak keluar dari situ. Kemudian nah, untuk di masjid ini hati-hati, ya, jangan kurban itu dilaksanakan di wakaf masjid. Kalau halaman itu masih wakaf masjid, maka tidak boleh dilakukan di halaman itu, kecuali kalau itu sekedar fasilitas. Jadi masjidnya itu bangunannya, terus ada halaman, memang halaman itu untuk fasilitas masjid, silakan. Tapi kalau itu masuk wakaf, meskipun belum dibangun ya, selama sudah diwakafkan masjid, meskipun belum dibangun bangunan, itu sudah jatuh wakaf masjid. Tidak boleh dilakukan kayak penyembelihan apa itu di situ. Juga peralatan masjid ini hati-hati. Makanya saran saya di beberapa masjid itu kalau ada kotak itu khusus boleh. Tapi kalau kotak amal yang di masjid itu kan orang kan nyemplungkan itu kan taunya dia itu untuk masjid, nggak bisa digunakan untuk lain-lain. Nah kalau memang lakar mau begitu, ya ada berapa kotak yang khusus itu kasih pengumuman atau kasih apa? Tulisan yang besar bahwa ini untuk kegiatan sosial plus kegiatan masjid. Itu boleh nanti diambil dari situ untuk operasional, untuk macam-macam. Tapi kalau untuk dari kaleng yang biasa itu nggak bisa, karena khawatirnya si orang itu kan nyemplungkan itu niatnya kan macam-macam. Nah, kalau niat untuk masjid nggak boleh. Jadi dikhususkan kotak amal itu mungkin ada yang dikhususkan untuk kegiatan sosial atau kegiatan masjid. Nah, kalau sudah begitu kegiatan itu bisa diambil PHBI, peringatan Hari Besar Islam, mau beli jajan apa, bolehlah diambil dari situ kalau sudah dikhususkan untuk itu. Tapi kalau secara umum ini tidak bisa. Wallahu a'lam bishawab. Masalah kulit ini jadi polemik, kulit ini. Ya. Jadi memang kulit itu kan menjual, intinya menjual kurban dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Bagian dari kurban baik kulit, daging atau apa, itu tidak boleh. Ya. Nah, panitia gimana loh? Panitia itu kan wakil itu kepanjangan dari si pekurban. Maka apa yang dilarang bagi si pekurban tidak boleh juga dilakukan oleh wakilnya, karena panitia itu wakil. Maka walaupun panitia itu menjual dan boleh. Terus gimana kulitnya itu? Ada dua solusi. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya ini memang agak macam hilah atau rekadaya hukum. Diberikan dulu kulit itu kepada si fakir. Kalau sudah diberikan kan sudah jatuh di tangannya si fakir. Ya sebelumnya mungkin sudah diberitahu tuh bagaimana itu dijual. Atau fakir tidak bisa jual, si fakir itu boleh mewakilkan pada orang lain untuk menjual. Yang penting sudah jatuh dulu ke tangan fuqara atau masakin. Jual nanti uangnya sebagian boleh ya dikasih lah. Masa ada dikasih si fakir itu ya sebagian mungkin untuk operasional masjid kembali, itu boleh. Tapi sudah diserah terimakan dulu kepada fakir itu. Atau taklid kepada mazhab Hanafi. Ya. Menurut mazhab Hanafi boleh menjual dengan catatan bukan untuk komersil. Hasil jualnya itu kembali lagi kepada fuqara. Dalam mazhab Hanafi boleh bertaklid untuk menjual ya, ketimbang tidak terurus kulit itu. Nah, syukur-syukur kalau legowo wis dikekno ae. Nah, itu lebih bagus kasihkan. Tapi tidak boleh jadi upah potong lain itu, upah potong sendiri. Kulit itu sudah boleh memberikan bagian dari hewan kurban itu untuk upah. Itu tidak bisa. Ya, kalau mau dikasih ya kasih jagalnya, tapi sedekah. Dan kalau dia tidak mampu ya sedekah, kalau mampu ya hadiah. Ya, dia sembelih sendiri, kasih uangnya sendiri, upahnya. Boleh, tidak bisa dijadikan untuk bayar. Syukur-syukur di legowo dikasihkan. Dan itu sekali lagi semua tadi harus jelas dari awal ketika menyerahkan hewan kurban itu. Kalau perlu dijelaskan, ini kulitnya silakan mau dikasihkan ya. Atau diizinkan bagi panitia untuk mengambil dari hewan kurban. Itu sudah diizinkan dari awal oleh si pekurban. Dari awal dia serah terima. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.